Selamat siang. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah tata ruang dalam 2 atau perancangan interior dalam bentuk interior ruang komersial. Jadi bedanya antara tata ruang dalam 1 dan 2, kalau tata ruang dalam 1 kita lebih banyak mempelajari perancangan interior atau desain dari sebuah rumah. Sedangkan untuk tata ruang dalam 2 ini kita akan lebih fokus ke penataan ruang-ruang komersial atau public use. Kita masuk ke dalam materi, ini sebenarnya hanya merupakan refreshing. Kalian sudah pernah mendapatkan materi ini di dalam tata ruang dalam 1. Kita masuk ke faktor apa yang mempengaruhi penataan interior. Kita lihat bahwa ada beberapa faktor, antara lain cahaya, motif, kemudian tata letak furniture atau layout, material, bahan, dan warna. Cahaya ini sangat mempengaruhi penataan interior dalam hal dia menentukan atmosfer, kemudian mempengaruhi mood dan mendukung fungsi dari sebuah ruangan. Contohnya kita bisa membuat sebuah ruangan berasa lebih mungkin lebih hangat dengan menambahkan cahaya yang berwarna merah atau kuning, atau kita bisa membuat suasana mistis atau suasana yang romantis dengan melembutkan cahaya. Sama halnya dengan motif. Kita bisa menggunakan garis-garis horizontal untuk memperluas kesan sebuah ruangan, atau vertikal, misalnya ruangannya terlalu pendek, bisa kita tinggikan dengan penggunaan motif garis vertikal ini. Kemudian tata letak furniture atau layout. Ini mencakup konfigurasi dari perabot yang ada di dalam ruang tersebut. Misalnya ada konfigurasi U, kemudian L, dan seterusnya. Kemudian material atau bahan juga mempengaruhi penataan interior. Sama halnya dengan warna. Kita lihat misalnya warna kuning akan membuat kesan sebuah ruangan akan menjadi lebih segar, misalnya itu. Atau juga material. Misalnya material batu kita gunakan di dinding supaya ruangan yang panas berkesan lebih dingin. Oke, lanjut. Prinsip desain interior. Jadi kita perlu ketahui bahwa dasar dari desain interior ini adalah kita akan merencanakan, kemudian menata sekaligus merancang ruangan-ruangan yang ada di dalam sebuah bangunan. Jadi ini berwujud tatanan fisik dalam hal kebutuhan dasar manusia untuk sarana bernaung dan berlindung, dengan tujuan adalah untuk memperbaiki fungsi, kemudian memperkaya nilai estetika, dan ya sekaligus meningkatkan aspek psikologis penggunanya. Misalnya saja nilai estetika dari sebuah ruangan yang mungkin pada saat dia kosong dia tidak menarik sama sekali, tapi apabila ruangan tersebut kita desain mungkin dengan pewarnaan yang benar, dengan tata cahaya yang baik, maka ruangan itu akan dapat digunakan oleh pengguna dengan intensitas waktu yang lebih lama, misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Untuk mendesain sebuah interior, kita perlu memahami beberapa faktor yang dapat membentuk image. Kenapa image ini penting? Jadi image juga penting untuk membangun citra atau brand. Misalnya, kita lihat bahwa hal-hal yang menentukan image atau citra ini antara lain tema, kemudian keunikan, fungsional, sampai dengan kesesuaian antara tema, keunikan, dan fungsi tadi. Misalnya tema, kita tentukan temanya, misalnya ruangan bertema minimalis, misalnya yang lagi tren sekarang, atau mungkin temanya kita buat tema bernuansa natural atau alam. Nah, kemudian
natural ini kan masih ada beberapa tahapan lagi. Nah, kita tentukan lagi sesuatu yang unik. Dia naturalnya unik karena apa? Misalnya, dia unik karena menggunakan pohon-pohon yang benar-benar kita dapatkan dari alam. Misalnya, untuk pohon itu kita gunakan sebagai tempat tidur. Nah, itu unik karena mungkin di ruangan-ruangan yang lain, arsitek atau arsitek lain tidak tidak terpikir untuk membuat sesuatu yang unik dari pohon itu tadi. Nah, kemudian peranan brand ini dalam sebuah desain, apabila kita memahami brand tersebut, ini akan menjadi kunci sukses pekerjaan seorang desainer atau seorang arsitek. Kita lihat lagi elemen pembentuk ruang. Sudah kita ketahui bahwa ruangan itu 3 dimensi. Pahami dulu. Dia ada lantai, ada dinding, plafon, kemudian di dinding atau di plafon itu masih ada sesuatu yang disebut bukaan. Misalnya pintu atau jendela, atau kalau di plafon dia namanya skylight dan lain-lain. Oke, itu adalah pembentuk ruang. Kemudian bedakan pembentuk dengan pengisi. Sebuah ruang yang sudah dibentuk kalau masih kosong disebut ruang kosong. Tapi apabila kita isi seperti ini dengan elemen pengisi ruangan, misalnya kursi, meja, lampu, ini dengan perabot, maka yang terjadi adalah sebuah ruangan yang berfungsi. Misalnya, ruangan yang berfungsi sebagai tempat untuk berinteraksi. Apa elemen pengisinya? Jadi ada meja lipat, kemudian kursi. Mungkin kita juga sambil ngobrol kita bisa memasak di situ. Jadi kita perlu ada kompor, kemudian lemari. Silakan disebutkan yang lain. Jadi usahakan agar fungsi dari sebuah ruangan, kemudian elemen yang akan digunakan sebagai pengisi dari ruangan, misalnya perabot, itu mengikuti aktivitas yang nanti akan kalian masukkan di situ. Aktivitas apa? Belajar. Mungkin aktivitas apa? Tidur. Interaksi, ganti baju, dan lain-lain. Elemen pengisi akan mengikuti aktivitas. Oke. Kemudian kita lanjut ke pemahaman mengenai berbagai konsep dari desain interior. Itu ada beberapa yang sudah kita bahas dari tata ruang dalam satu yang sudah kita ikuti kemarin. Antara lain konsep rustic atau disebut juga konsep tradisional. Kemudian ada konsep klasik. Ada lagi konsep modern, minimalis termasuk dalam konsep modern ini. Kemudian konsep futuristik, ada juga konsep eco design, dan terakhir ada konsep ekletik. Ekletik ini gabungan antara konsep modern dengan konsep klasik digabungkan menjadi satu, menjadi namanya ekletik. Silakan nanti mengenai pemahaman konsep ini kalian baca-baca lagi pada buku yang berjudul Teori Interior yang saya susun dengan Ibu Endah Tisnawati. Buku ini bisa didapatkan nanti di toko-toko buku terdekat. Warnaan atau color, kita lihat perbedaan di sini sebenarnya ada 2 perbedaan dasar itu dari sumber warna itu sendiri. Apakah dia CMYK atau sumbernya RGB? Misalnya sumbernya CMYK. CMYK itu bersumber dari tinta. Perbedaannya apa? Antara RGB. RGB itu sumbernya adalah cahaya. Jadi kita lihat apabila tinta kita campur antara merah dan kuning, itu akan menghasilkan warna orange. Nah, sama dengan RGB juga sama. Warna merah dan hijau dicampur di tengah-tengah menjadi kuning.
Perbedaannya adalah apabila merah, biru, dan kuning ini dicampur pada CMYK, itu di tengah-tengahnya akan menjadi warna hitam. Silakan lihat. Bandingkan dengan sebelahnya, dengan yang dari cahaya RGB. Apabila warna merah, kemudian biru dan hijau ini kita gabungkan menjadi satu di tengah-tengah, maka akan menjadi warna putih. Dan selanjutnya, kita lanjut pada pembahasan terakhir mengenai pencahayaan. Jadi pencahayaan menurut letak itu terbagi menjadi 3. Ada disebut lampu lantai, kemudian lampu dinding, dan lampu plafon. Pencahayaan ini juga nanti akan menentukan sejauh mana konsep perancangan interior yang nanti akan kita aplikasikan pada sebuah ruangan. Itu materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.